Puji Tuhan, pagi ini yang siap dilawat Roh Kudus boleh angkat tangannya sama-sama. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau bawa hati kita sembah Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Pagi ini kami berjanji mau bawa hati kami, bawa hidup kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan. Syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi. Mari jemaat Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh
kami Tuhan, lawat setiap kami. Oh haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, kami bawa hati kami menyembah-Mu, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami berjanji pada Engkau pagi ini, kami mau bawa hati kami mau bawa roh kami mau persembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi ini. Kita mau sembah Roh Kudus, kita mau sembah kehadirannya pagi ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Yes. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus. Yes, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami siap jadi umat-Mu yang dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Pagi ini setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Pagi ini yang lebih dari pemenang boleh sama-sama katakan yes. Yes, boleh colek kanan kirinya, aku lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kita sama-sama katakan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Ayo kita mau kalahkan iblis. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Semangat kalahkan iblis.
dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kemenangan setiap harinya karena kita mempercayai kita punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan besar. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dan ku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu.
berjanji memelihara hidup kami, memberi kami kemenangan. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang saya serahkan kepada hamba-Nya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Yesus, Yesus. Kami terima berkat dari-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap hati kami yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami. Jadikan telinga kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami ladang yang subur untuk benih firman-Mu tumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya minggu ini, sepanjang minggu ini kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat-Nya yang luar biasa. Enggak ada amin saudara ya. Baru 2 orang yang mengaminkan perkataan saya. Enggak ada amin saudara ya. Puji nama Tuhan, masih semangat, masih sehat, masih kuat. Dan kita percaya 30 menit ke depan kita tidak akan ngantuk saudara ya. Puji nama Tuhan. Sebenarnya saya kalau disuruh firman itu takut saudara ya. Takut salah ngomong, takut. Ya saya sebenarnya masih belajar saudara ya. Makanya kalau disuruh tante itu saya menolak terus. Ini kemarin tiba-tiba di WA, Mas minggu depan keyboardnya diringkesi, tak kira pensiun. Ternyata disuruh menyampaikan renungan, tapi tidak apa saudara ya. Kita sama-sama belajar, Firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul, menjadi keluarga yang penuh kasih di dalam Tuhan. Dalam hidup ini saudara ada 2 pilihan. Ada pilihan untuk berkeluarga, ada pilihan untuk sendiri saudara ya. Kalau sendiri itu pilihan, tetapi kalau jomblo itu nasib. Katanya orang di luar sana jomblo itu nasib. Tetapi sebagai anak Tuhan kita itu percaya ya saudara ya. Apapun yang dipilih kita itu asalkan kita mau menyerahkan semuanya pada Tuhan akan menjadi pilihan yang terbaik untuk kita. Ada pepatah yang mengatakan, pepatah luar sana yang mengatakan, yen siro durung rabi, bukaan mripatmu ombo-ombo. Ning yen siro wis rabi, tutupen mripatmu sing rapet. Itu artinya seperti ini saudara ya.
Jadi sebelum kita menikah, sebelum kita menentukan pilihan itu kita buka lebar-lebar mata kita, saudara ya. Ojo sampai keliru milih, ojo sampai getun. Soalnya dadi wong Kristen itu jujur saudara ya, sekali kita memilih itu kadang kita harus ya menghargai pilihan kita, konsekuensi kita saudara ya. Karena dalam Alkitab di Matius 19 ayat 5 itu mengatakan, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua melainkan satu, saudara ya. Jadi pilihan hidup kita itu adalah partner kita, saudara ya. Partner sampai maut memisahkan, saudara ya. Jadi memang pilihan yang sulit. Jadi kalau kita enggak benar-benar yakin, enggak benar-benar pasti, itu sebelumnya harus kita buka mata lebar-lebar, saudara ya. Kadang ya mungkin seperti pilihan ganda, saudara ya. Ada A, B, C, dan D, saudara ya. Kalau belum menikah kita bebas, kita mau bergaul dengan siapapun, dengan orang manapun, dengan laki-laki manapun, dengan wanita manapun, bebas. Kadang ini dulu waktu saya belum mengenal istri saya, saudara ya. Ya seperti itu, saya buka mata, saya lebar-lebar, saudara ya. Mungkin dulu, ini sekedar curhat, saudara ya, cerita. Kan katanya khotbah itu kan pengalaman hidup ya, 70%. Dulu saya kenal istri saya itu 2007 kalau nggak salah ya. 2007 iseng-iseng, nggak ada keinginan untuk mengenal lebih jauh. Wong dulu kita berbeda keyakinan. Dia yakin dia cantik, saya nggak yakin saya ganteng. Itu jadi berbeda keyakinan, saudara ya. Berbeda keyakinan, jadi nggak ada dalam benak saya itu, wah saya harus dengan ini. Tapi beriring berjalannya waktu, bahkan terakhir sampai kami bertemu, kami mau menikah itu saya dapat SMS, saudara ya. Saya dapat SMS, itu bisa tanya. Ada SMS yang mengatakan, ya seperti itulah, katanya kangen atau gimana itu. Dia tahu, mesti balesan dewe, engkau lek ramok bales, gah aku, nah, seperti itu. Dan saya harus komitmen bahwa saya kalau memilih ini, saya harus meninggalkan ini. Seperti itu, saudara ya. Dan puji Tuhan dengan memilih istri saya yang sekarang, saya jadi mengenal Tuhan. Seperti apa sih Tuhan Yesus itu begitu baik. Seperti apa kehidupan orang Kristen itu seperti apa. Jadi saya lebih mengenal dunia orang Kristen itu dari hidup keluarga istri saya, saudara ya. Sebelumnya enggak pernah seperti itu. Puji Tuhan, tetapi dari situ saya belajar bagaimana membentuk keluarga Kristen yang baik, saudara ya. Kita buka Alkitab kita, saudara. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Minta tolong Mas Ocha membacakannya. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Ayat 23, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini untuk istri ya, saudara ya. Kesempatan ini. Jarang-jarang ini ada kesempatan seperti ini. Kita garis bawahi kata tunduk, saudara ya. Tunduk itu artinya patuh, saudara.
patuh, menghargai, setia, akeh mentututane, menghormati, menjaga martabat suami. Jadi kalau suami pulang kerja minta, "Bu, kopi 1." Nah, kopi ning ngene etalase. Banyune panas nih sandinge, duwe sikil to, iso mlaku to, tangane sik utuh to, gawe dhewe. Aja kaya wong lumpuh. Nah, seperti itu capek. Suami sudah capek, wis kesel gitu. Wis kesel kerja, sik dipaido Saudara ya. Makanya survei ini saya survei Saudara ya. Lembaga survei. Survei mengatakan banyak orang menikah itu yang lebih dulu mati muda itu suami Saudara, rata-rata Saudara ya. Banyak yang meninggal itu dulu itu suaminya Saudara ya. Ini survei Bu, kita enggak mendengar survei di luar sana loh ya. Survei di luar sana, kalau di sini awet nom, istrinya apik-apik, sabar-sabar. Enggak ada amin Saudara. Yang amin cuma tante tok tadi. Jadi suami itu sudah capek kerja, ketambahan yang omah stres. Teko omah, Pak, beras entek, gula entek, lengo entek, sembarang entek. Disambati seperti itu Saudara ya. Jadi tunduk itu artinya apapun kewajiban istri Saudara ya, asalkan itu tidak berlebihan dan dalam batas normal kewajaran, boleh-boleh saja Saudara. Kan ya kadang itu suami itu kita kadang-kadang boleh Pak ya, kita dimanja Pak ya, diperhatikan, minta perhatian lebih itu kan wajar Pak ya. Wong mosok perhatiannya karo anake, tok bojone dadi nomor 4 rek. Jadi seperti itu Saudara ya. Perhatian kepada suami itu lebih Saudara ya. Karena biar bagaimanapun anak itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, tetapi kalau suami itu menemani seumur hidup Saudara. Sok lek loro sapa sing ngrawat itu, delemburi ae, jarne, ya bah ya. Kamar mburi kosong ya Pak. Sing guyune banter dhewe berarti tahu diomongi ngono. Iya Pak, Saudara ya. Jadi suami itu menemani loh sampai akhir hayatnya. Lek anak kan dipek wong, nggawa omah-omah dhewe anak. Anak lek wis penak ya jirine wong mburi klenteng, anake lek wis penak kanca adoh Saudara ya. Anak lek wis penak, lek wis gedhi, wis berumah tangga iku jirine wong mburi klenteng kanca adoh Saudara ya. Lek ketemu nang adohan aruh-aruh, lek dicedheki mlayu. Wedi lek dijaluki jirine. Enggak Saudara, di sini enggak ada di mburi klenteng ngono lho Saudara ya. Di kene ndak ono. Jadi seperti itu. Jadi gak ada loh suami hebat itu tanpa istri yang luar biasa, tanpa istri di belakangnya itu gak ada. Orang-orang hebat di dunia siapapun itu ya, tanpa istrinya yang luar biasa, walaupun kadang itu di belakang layar Saudara istrinya itu. Kan kadang itu orang itu lebih mengenal Presiden Jokowi daripada istrinya Bu Iriana Saudara ya. Lebih kenal orang yang lebih hebat. Yang di depan itu biasanya kan suami Saudara ya, sing jatuh bangun, tangi isu budal sepedaan motor jarak pirang puluh kilo tiap hari. Pahan itu sudah berapa tahun Pak dulu? Sepedaan motor Blitar Tulungagung. Nah 30 tahun Saudara ya, 30 tahun itu lama loh, umur saya baru 17, belum ada 30 tahun saya. Jadi perjuangan seorang suami itu luar biasa dalam menghidupi keluarganya Saudara ya. Jadi kalau minta dihargai sedikit ya wajar-wajar lah. Soalnya orang laki-laki itu beda dengan perempuan Saudara ya. Wong lanangnya ditakoni, "Din, teko ndi, Din?" "Oh, pasar." Jawabannya cuma 1 poin. Tapi kalau perempuan ditanyai, "Nyah, teko ndi, Nyah?" Yang pasar mau sembarang-barang munda." "Oh, lur, barang munda, ndok munda, lengo munda." "Lah kamu bakule cerewet pisan." "Lah takoni ning pasar, lho teko ndi-ndi Saudara ya." Jadi seperti itu. Jadi wajar kalau laki-laki itu minta lebih dihargai. Bukan apa-apa karena sedikit jerih payah mereka untuk menghidupi keluarga itu luar biasa.
Saya sebagai bapak-bapak ya kadang-kadang ya iri lah karo anake. Anake lek pas mangan ngene tas mateng. Tas mateng. Oh, ndak mangan kono. Segone tas mateng, lek ora mateng sambat luwe. Sik lekah nyiduk sego. Jangane jentekne. Anake ora mangan. Nah, wis repot iki. Wis sik lekah nyiduk sego. Urung nyiduk jangan lho. Anake dhisik sing dieling-eling saudara ya. Ya gak boleh sih cemburu sama anak. Tapi ya kadang-kadang iku kupingku ya panas tuh ya. Rada panas saudara ya. Lek dijak becek ya sing pantas. Mosok dijak becek kan menghargai martabat suami. Becak becek nggae baby doll, nggae daster. Bene aku ra seneng karo wong kaya. Buah karepe ngene-ngene, kelambi-kelambi petang tahun kepungkur tak gawe. Ya enggak lah. Pasangan kita itu kan ibarat itu kan cerminan. Suami itu kan lek mosok si lanang ganteng lek nggae dasi. Dasi kurang gawe mau. Gawe dasi. Terus maca ganteng sing wedok nglombrot kan yo lek ditakoni kan kayak bojomu anu dul. Wis mbok ditukar tambah nih kono. Iki ora anu lah. Seperti itu kan akhirnya suaminya yang jatuh nilainya saudara ya. Oh, kowe iki kaya betah disiksa kaya ngono. Dalam hidup berkeluarga itu ya, kita bisa merasakan surga dan neraka dunia itu dalam keluarga saudara ya. Setan itu akhir-akhir ini mengalihkan perhatiannya itu kepada keluarga saudara. Kesel nyerang gereja saudara ya. Di resolusi peng 12 bareng panggah ngadeg tambah kuat saudara. Tapi kalau setannya nyerang keluarga saudara ya. Setan tahu mengaruhi setan tempe. Tahu kalau. Kayak saiki ade kesel nyerang gereja. Nyerang keluarga ngono lho. Ya delok lek keluargane murat-marit lek nglayani lek syukur ae lho. Seperti itu saudara ya. Karena masalah keluarga itu orang bekerja pun kalau di rumah itu ada masalah itu ya gak enak saudara ya. Wis bengkerengan karo bojone. Sindrim Pak. Potasium larang Pak. Potasium larang Pak. Larang potasium. Dibledosno ae. Kalau di rumah itu wis budal, wis mbrengut ae. Main musik yo gak enak. Feel-nya itu enggak dapat jadi WL wis anyap. Seperti itu saudara ya. Kita mau beribadah itu enggak ada rasanya ya. Arepe ndonga Tuhan, dongane donga Power Rangers pisan. Tuhan, ubahkan istri saya, ubahkan istri saya, ubahkan ben ayu sempurna. Penak men sempurna. Barokah nggih bojone sempurna. Duwe bojo sempurna. Enggak ada wanita sempurna itu saudara ya. Enggak ada wanita sempurna. Setiap wanita itu pasti punya kekurangan. Kayak bojoku. Ya ora enek. Ora enek untuk renek ya seperti itulah. Jadi kata tunduk itu tadi saudara ya, kita itu layani suami sebaik-baiknya sepanjang hidupnya. Karena melayani suami itu berkat yang luar biasa saudara ya. Karena Tuhan Yesus itu memberikan hidupnya untuk melayani kita loh. Itu kan Tuhan Yesus itu sebagai kepala. Jadi kalau suami itu juga kepala. Jadi lek ibarat ular lah. Ular iku lek ndase nengen, masa buntute ngiwa. Ya pedhot. Ndase ula nengen rono, buntute rono. Ya ora temu. Gak temu. Ibaratnya perahu seperti itu saudara ya. Kalau nakadanya membelokkan ke kanan kan enggak mungkin perahunya belok ke kiri. Goleng. Itu saudara ya. Jadi seorang istri itu melayani suami seumur hidupnya ya. Guyu diguyu. Jadi tinggalkan sifat kekanak-kanakan saudara ya. Wis wingi wis ditukokne klambi. Saiki klambi model kerafe. Ning ngene Apollo ketemu klambi kerase ya toh. Kerase njaluk neh. Ya kan kebutuhan tiap hari itu kan enggak cuma itu saja ya saudara ya. Untungnya bojoku ora tau njaluk klambi, rabi mbiyen klambine suwakeh. Wis akeh dadi jarang-jarang lah nukokne klambi.
Jadi seperti itu. Hindari sifat kekanak-kanakan, hindari sifat egois menang sendiri. Ada rumus yang mengatakan suami itu selalu orang paham ya. Suami itu selalu salah, Pak. Suami itu selalu salah, istri selalu. Nah, jika rumus yang pertama dan kedua tidak bekerja, ada rumus yang ketiga, kembali ke nomor 1 dan 2. Jadi suami itu selalu salah, istri selalu benar, saudara ya. Orang enek ceritane wong lanang iso menang lek engkel-engkelan karo wong wedok, turun jaba ujung-ujunge. Indri. Kapok, turun jaba ono. Salahe ngejak bengkerengan. Mangan Bu luwe. Mangan njaba ono. Duitmu akeh. Kapok radu masakne, radu kumbahane klambi, ora diopeni turu kon turun njaba. Adem nyamuke akeh. Jadi hindari sifat kekanak-kanakan, meminta sesuatu yang berlebihan. Dewasa, saudara ya. Kalau istri itu punya sifat dewasa itu enak, saudara ya. Dijak ngobrol, curhat, enak. Banyak kadang kan masalah suami di tempat kerja, lek bojone dijak omong-omongan ra nyambungnya susah. Dijak omong-omongan, "Bah mau ning kerjaan aku gembira karo kancaku." Salahmu, sing salah neh. Ora sejak curhat wis salah dhisik. Sifat dewasa tidak egois. Dan mana yang membedakan keperluan dan keinginan, saudara ya. Saat-saat ini, tahun-tahun ini, 2 tahun ini, jare wong-wonge golek duit angel, saudara ya. Golek duit angel ora, Pak? Ini toh Bapak iki enak uang berarti. Pak golek duit angel ora 2 tahun iki, Pak? Nah, angel toh cirine. Walaupun cari duit itu susah, tapi suami itu kan tetap berusaha mbuh piye carane, sesuk bojoku panggah tak blonjo, sik iso masak, anakku tetap iso sekolah. Itu kan perjuangan seorang suami, saudara ya. Jadi berikan aplaus untuk suami-suami. Ora ikhlas, sen aplaus mek wong papat. Berikan aplaus untuk suami-suami, saudara ya. Puji nama Tuhan. Kita ke ayat piro masih? 20 kita hilang. Sebentar, saudara ya. Kolose 5 ayat 2. Nah, ayat 25. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami itu diminta Tuhan itu mengasihi istrinya ya. Mencintai, tapi ya aja cinta tok, ora enek wong urip mek gur cinta tok. Mengasihi ya dikasihi, dicintai karo dikasihi duit. Aja mek gur dikasihi cinta tok ya diblonjo, diopeni. Seperti itu, saudara ya. Jare wong-wong ning jaba iki wong wedok lek rene dhuwit ra mlaku, saudara ya. Bener napa bener, Bu? Nah. Mek wong siji liyane ra butuh dhuwit tibake wong wedok-wedok. Pokoke enak men ta wong eklesia wedok-wedok, ndak butuh dhuwit tibake. Wes bojone ayem iki. Sing butuh dhuwit mek gur Bu Titis tok, Pak Hari tok sing blonjo tibake. Liyane ra butuh dhuwit. Betul napa betul, Bu? Nah, kurang banter, enggak gelem ngaku rek. Iya, saudara ya. Lah yo bae duit ini. Katanya orang di luar sana wong wedok diwani duit, saudara ya. Begini, saudara ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Ben bojo kurane sunemen lah. Sebenarnya seorang orang wanita itu lebih bisa memanage keuangan daripada pria, saudara ya. Lek duit 100.000, tinggi blonjo ning etek ya 20.000, 10.000 seperti itu. Tapi kalau bapak-bapak duit 100.000 ya mangane njaba. Tak keluarga entek 150 tekor. Seperti itu, saudara ya. Jadi
pemikiran seorang bapak dengan seorang ibu itu berbeda saya. Karena seorang wanita itu memang lebih mementingkan semua keluarga itu kenyang dulu, terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baru berpikir untuk hal yang lain. Tapi kadang bapak-bapak memang enggak. Jadi mengasihi seorang istri itu mengasihi secara lahir dan batin, saudara ya. Ojo peh wis blonjo ae kemlelet karo bojone getaki. Njaluk kopi, "Bu, kopi." Gawe dhewe, duwe tangan karo sikil. Ngomong sing penak, tak ulih nene wong tuamu. Lah, kata-kata seperti itu kan enggak boleh keluar, saudara ya. Ya lek wong tuane sik urip, lek wong tuane wis gak ono, mosok dulene bareng karo wong tuane. Nah, dulene adike. Dulene adike, Pak. Aduh. Repot iki. Jadi berusaha hindarilah kata-kata yang kasar, saudara ya. Mungkin pria itu memang lebih terbawa emosi daripada wanita, saudara ya. Kadang kita tuh mengontrol emosi itu bapak-bapak itu susah. Apalagi anaknya wis nakal, bojone ngomel terus, duwite entek. Wis dan lengkap itu. Lengkap, saudara ya. Jadi kadang ada di luar sana itu ada istri dan anak itu takut sama sama bapaknya dengan suaminya itu, saudara ya. Lek bapake turu no anteng omahe. Nyaman meneng lek bapake tangi wis jan kaya boyo apa singa mlaku urip, saudara, ngletaki wong di sini. Tapi saya percaya di sini enggak ada, saudara ya. Gak ono ning eklesia. Sabar-sabar no suamine. Anteng-anteng api-api. Gak ono ning kene. Jadi suami itu kan kepala rumah tangga, saudara ya. Kepala rumah tangga. Jadi apa sih sebenarnya rumah tangga itu? Rumah tangga itu kan, rumah itu kan rumah. Tangga itu alat untuk naik dan turun, saudara ya. Sebenarnya filosofi rumah tangga itu seperti ini. Dengan kita membentuk keluarga, kita akan berjalan bersama-sama naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalaupun kita turun bersama-sama. Nah, di ondo itu di tangga itu kan ada pegangannya, saudara ya. Di sebelah kiri dan kanan. Nah, dalam hidup berumah tangga itu kita juga harus punya pegangan, saudara ya. Duit, nah, duit memang perlu. Sapa ta wong urip ora duit, ora butuh duit. Setan yang butuh duit tok. Nah, buktinya apa? Orang Chinese itu ya kalau ninggal dibakari uang kertas, saudara ya. Katanya di sana beli rumah, beli apa. Tapi kita anak Tuhan enggak seperti itu. Pegangan kita ini, saudara ya. Pegangan kita itu ini. Anda pernah melihat orang naik tangga itu enggak berpegangan, saudara? Jatuh toh. Kecuali pemain sirkus ya. Tidak usah ngomong pemain sirkus. Itu kan hanya karena berlatih secara terus-menerus dan kebanyakan juga waktu mereka awal berlatih kan juga jatuh. Jadi kalau kita itu mau naik tangga yang lebih tinggi dan kita enggak punya pegangan ini, pengajaran dari Tuhan ini, kalau jatuh itu sakit, saudara ya. Siapa tahu orang yang mau jatuh? Enggak ada. Karena rata-rata orang itu kalau sudah di atas itu merasa nyaman, merasa enak. Kalau jatuh sakit. Tapi kalau kita jatuh dan kita masih punya pegangan pengajaran Tuhan, kita itu kuat, Tuhan. Karena apa? Dalam Alkitab saja, kita akan dibiarkan Tuhan, tapi tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan akan memegang kita, saudara ya. Dicekel loh ade karo Gusti Yesus iku. Lek ade kesandung, wong kesandunge loro. Apa meneh tibu. Dan jatuhnya orang hidup itu banyak dalam keluarga itu, macam-macam, saudara ya. Ini ada 4 hal yang dapat kita jadikan sikap
agar keluarga kita itu punya kasih, ya, saudara ya. Yang pertama, jangan merendahkan pasangan dan merasa kita lebih hebat dari pasangan kita. Mas yo pasangane wis endek, yo aja dindek-ndek ini nemen to. Walaupun pasangan kita itu aku ora ngomong loh Bu ya. Walaupun pasangan kita itu kurang sempurna, saudara, ada kekurangan. Tetapi jangan diumbar ke orang lain, saudara ya. Bojoku kalau lek turu ngorok, wis ngentutan ngorok, keringetnya ra enak lah. Hal seperti itu kan rahasia dalam rumah tangga kita, saudara ya. Karena begitu kita flor, begitu kita bawa keluar hal-hal yang menjadi hal privasi dalam rumah tangga kita. Ya kalau orang itu mensupportnya berpikir positif, kalau orang itu memberikan penilaian negatif dan mengumbar hal-hal yang menjadi privasi dalam rumah tangga kita, akhirnya kan kita sendiri juga malu, kita sendiri juga minder. Ya. Hal yang menjadi privasi rumah tangga itu biarlah keluarga kita dan Tuhan saja yang tahu. Itu akan lebih baik karena kuncine wong sambat iku mung ning Gusti Allah, saudara ya. Sambat ning ngene kanca, sambat ning ngene dulur, sambat ning ngene wong tuwek, kadang kita kecewa, saudara ya. Tapi kalau kita sambat ke Gusti, lek urung diwehi, mungkin belum waktunya. Ya sabar aja. Sabar sampai kapan? Ya sabar. Sabar sampai kapan? Sampai sabar. Jadi sabar sampai waktunya Tuhan tiba. Lek enggak sabar, ya itu sabar-sabar nih. Jadi orang Kristen itu sabarnya harus beberapa puluh kali lipat dari orang di luar, saudara ya. Kalau kita belum diberkati, kalau keinginan kita belum dipenuhi oleh Tuhan, belum waktunya Tuhan mempercayakan kepada aku loh sampai saya kira di rumah, saudara ya. Kontraktor. Saya itu kalau menghitung dari saya kecil sampai sekarang itu saya sudah 9 kali pindah rumah, saudara ya. 9 kali. Tapi saya percaya apa yang ada pada saya saat ini yang terbaik Tuhan beri. Karena apa? Kalau kita kurang rasa bersyukur, saudara, kita itu tetap kurang terus loh. Duit onggone tuku kulkas anyar panas. Sesuk ngeduk nih freezer, ngindeleh bojone, lek bojone panas cemplong nih freezer gitu. Duwe tanggane ngeduk nih sepeda motor anyar panas. Seperti itu, saudara, kemerungsung. Jarine wong pengkol kemerungsung, Pak ya. Kemerungsung, saudara. Jadi jangan kita merasa lebih hebat dari pasangan kita. Karena tiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Aku ki termasuk wong lumuh, jare bojoku. Jujur ya. Selama saya menikah sampai sekarang aku lek kon umbah-umbahi paling males, saudara. Jujur. Paling males ya. Lek ngumbah kambiku dhewe tak cemplungne mesin, tak soki banyu sabun tak giling. Lek kon ngucek tak brukne kumbahan, diucek bareng karo klambine anakku. Tapi kan saya kan kekurangannya lumuh gitu, lumuh umbah-umbah. Tapi kan mosok ya lumuh umbah-umbah tok. Kan banyak kelebihan yang lainnya gitu. Lebih ganteng dari pacarnya yang dulu. Karena tiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, jangan suka menjelekkan pasangan kita, saudara ya. Kalau Anda itu belum menikah, sah-sah saja membandingkan seseorang dengan seseorang yang lain, itu sah-sah saja. Jadi misalkan, ya ibaratnya ngomong mau pacaran itu kudu duwe ban serep, saudara ya. Karena pacaran itu tidak dituntut setia. Loh, ini saya ngomong apa adanya loh ya, bukanan. Karena pacaran itu tidak dituntut, karena apa? Karena tidak ada ikatan. Karena tidak ada komitmen, kecuali kalau memang sudah ada komitmen, gitu. Wong kadang sing enek komitmen sik mencele, apa meneh sing ndak enek komitmen. Ya toh? Ini kita bicara fakta loh ya, enggak ngomong secara
Ya kalau orang itu pengennya sok rohani saudara ya. Kalau pacaran harus ini sampai jalan, sampai nikah. Kan nggak semua orang seperti itu saudara ya. Kadang jatuh bangunnya seorang itu nggak tahu kita ke depan. Karena kalau ada orang ngomong itu pacaran lebih enak daripada orang nikah itu orang stres saudara saya ngomong. Stres, karena apa? Karena pacaran itu banyak larangannya saudara ya. Anda itu misalkan apel ke rumah, aku apel nih ngomai ono gitu. Wah Mas Odi lah apel. Masa apel sampai mulai jam luru, kan tidak boleh, kan dilarang. Wah apel apa rondo isu, kan mesti digrebek. Gak mungkin kan orang pacaran itu sampai bebas waktunya. Beda kalau orang nikah, Anda mau kemana, arepe mulai tengah wengi, arepe mulai sesuk isu, arepe anu. Paling digrebek mau dudone KTP-mu apa suratmu wis beres kan. Tapi kan beda dengan orang pacaran. Jadi kalau orang di luar ngomong penak pacaran timbangannya rapi. Biyen pacaran ngene, ora roh eleke, sembarang apik loh. Karena orang mengenal seseorang itu kan karena kebiasaan ya. Kalau pacaran paling ketemu seminggu 2 kali, 3 kali, kan nggak mungkin. Kalau jadi suami atau istrinya kan bisa sampai 24 jam. Paling bebas-bebasnya metu kemana gitu kan, tiap hari ketemu, tiap hari akan jadi tahu semua hal. Jadi kan kita jadi tahu kejelekan pasangan kita itu seperti apa. Karena sejelek-jeleknya pasangan kita itu masih lebih baik daripada orang lain. Jangan melihat rumput tetangga lebih hijau. Tetapi peliharalah rumput di rumah kita sendiri agar menjadi hijau dan subur. Itu kata-kata yang subur dulu seperti itu saudara ya. Biar rumah tangga kita menjadi subur, menjadi hidup itu peliharalah keluarga kita. Karena rata-rata orang membangun itu dari luar saudara ya. Orang bangun rumah yang diapii terase. Gitu. Lenek, apa terase diapii jero omah panggah murat marit. Teras yang delok kan tonggone, ben diwah tonggone. Kan enggak seperti itu. Orang membangun rumah itu yang benar kan dalam dulu diperbaiki, baru luar dulu dibagusin. Keluarga juga seperti itu. Keluarga kan itu ibaratnya rumah saudara ya. Lek omah kita itu wis ning jero wis panas. Kon penak kondi masih mau freezer, mau tukone freezer 20 gitu. Ben bengi mau dongani seperti apa, minta Tuhan tolong ubahkan suami, Tuhan tolong istri. Tetapi kalau kita tetap bersikap seperti itu kan enggak ada perubahan. Ya memang doa itu bisa mengubahkan segala sesuatu. Tetapi kalau kita enggak berusaha memperbaiki segala sesuatu dulu susah saudara ya. Yang ketiga, jangan ada perasaan dendam pada pasangan kita. Lah, lek diseneni bojone nyatru 2 minggu. Oh kuwi lho. Disatru 2 minggu rek. Sampai jam piro ya? Sampai jam berapa Tata? Orang mulai. Disatru bojone lara dijarni. Lara mulyane adikmu ngono lara. Ya, dendam mergo mbiyen tau dikamplengi, tau dianu lah. Seperti itu saudara ya. Karena rata-rata sing ngamplengi wong lanang saudara. Lek sampai wong lanang dikamplengi wong wedok iku ya luar biasa bojone, pemain gulat apa Smackdown. Jadi karena wanita itu lebih banyak mengingat hal-hal yang negatif saudara ya. Biyen tahu ngomong ini, bojoku lho aku ngomong 2 tahun kepungkur lali saiki lek ben aku ngomong ngono, biyen tau ngomong ini. Dawa. Akhirnya nesu lho. Kadang perkataan yang enggak terasa itu menyakitkan saudara ya. Perkataan yang enggak menyakitkan. Anak pun juga seperti itu. Anak itu lek dikamplengi yo eling. Soalnya bapake tuwek. Moro ning anake gitu. Le anu apa rene? Njaluk dhuwit neh.
Wingi wis tak wae dhuwit no njaluk dhuwit neh. Kurangi. Nah, seperti itu saudara ya. Karena dalam Alkitab teman, apa yang kita tabur itu yang kita tuai saudara. Lek awakmu gak iso rukun apik karo anak bojomu, iku ujung-ujungnya yo iku karena rata-rata yang cepat tua itu laki-laki saudara ya. Cepat tua. Jadi saya salut loh dengan para ibu itu. Karena kalau mereka bekerja itu iso nyambi-nyambi. Ditinggal ngono ya jajal yo. Ngopeni anake, masak, umbah-umbah, 3 jam selesai saudara. Jajal wong lanang. Dikongkon nunggu anake karo HP-an ini. Iki contohnya aku gitu. Contohnya aku. Rata-rata bapak-bapak itu seperti itu. Wis golek penake lek pokoke kon ngomong terus golek penake anake cekeli HP, dhek dolanan HP dhewe, mbuh nyapo ngono sampe mbuh anake takoni, "Anakmu wis mangan?" "Urung." "Kowe mas mangan?" "Wis." Iya kenyataan ini, saya mengalami, jujur saya mengalami. Lek kon nunggu anakku pokoknya tak dulang, dolanan HP, dulang mari, ndelok HP, aku ndelok HP. Tapi kalau wanita enggak, saudara ya. Mereka memanfaatkan waktu, bagi waktu itu pinter, manajemen keuangan, manajemen waktu itu luar biasa, saudara. Karena kenapa? Laki-laki itu kalau fokus satu hal, mengerjakan satu hal, kalau mereka belum selesai, belum itu, ganjel ning ati. Nggih napa nggih, Pak? Sing nggih mek loro, wong lanange piro iki? Enek ora? Iya. Yang terakhir saudara ya, suwi sanu ora barbar khotbah kat mau ora barbar jadi setengah jam, pirang-pirang jam ora barbar. Ya tadi, jangan berlaku dan berkata kasar kepada pasangan kita. Perkataan kasar, perbuatan kasar menimbulkan dendam, menimbulkan perpecahan. Nah ini tinggone gitu. Makanya gitu, lek golek pasangan hidup, iki kaum muda yang belum menikah ya. Apa bapak-bapak sing pengen nikah neh? Enak ora? Ora enak. Di sini ndak ada saya. Ndak ada. Nah. Tanda tangannya larang, saudara. Tanda tangannya larang. Tanda tangannya larang, saudara. Lek pengen tapi rawani. Rawani arwah. Takut dengan firman Tuhan. Kita kan anak Tuhan rohani. Ya saudara ya. Apa mau lali aku sampean? Lali. Ini untuk kaum muda saudara ya, untuk kaum muda yang merencanakan menikah tahun ini. Ono toh yang merencanakan menikah tahun ini. Ya yang belum punya pasangan diaminkan saja, siapa tahu Tuhan itu memberkati pasangan yang luar biasa. Ya, walaupun belum punya pasangan. Kalau cari pacar, cari pasangan itu jangan yang kasar saudara, jangan yang egois. Kalau Anda mendapatkan pasangan yang egois, yang kasar, tetapi tetap Anda lanjutkan. Ya siap-siap aja hancur. Seperti itu saudara ya. Karena kalau di awal saja sudah kasar, sudah mau menangnya sendiri, endingnya enggak akan bahagia saudara. Biyen sik enom, ayu, ginu-ginu, itu jadi ini. Macake alisnya di aspal, pipine diwe lampu, untune dikawat. Bareng rapi kuru, elek, ceking, ireng loh. Karena apa saudara ya? Karena surga dan neraka dunia itu di keluarga. Karena itu cari pasangan yang sepadan, cari pasangan yang seiman. Syukur-syukur sugih, ganteng, ayu, wong tuane beneh, lek enek-enek. Enggak saudara ya. Seperti itu. Karena jadikan pasangan itu berkat buat hidup kita. Jadikan keluarga itu berkat buat hidup kita. Karena dari keluarga itu, dari keluarga yang kecil itu, kalau didasari dengan
ini saudara ya, membentuk keluarganya, diberkati sama Tuhan. Enggak ada kok anak Tuhan yang enggak diberkati itu. Enggak ada anak Tuhan yang meminta-minta. Ada lagunya. Walau di sono-sono itu susah, tetapi kita tetap tertawa. Ojo tertawa tapi hatinya sakit. Enggak, anak Tuhan enggak seperti itu. Masih dalam keluarga kita itu kekurangan. Kurang makan kasarannya. Kadang itu jatuh bangun. Kalau saat-saat ini jatuh bangun itu biasa, saudara. Sapa to wong urip seranti utang? Siapa yang orang hidup di sini siapa yang enggak punya utang? Nah, Pak Aden. Enggak di sini Pak Aden, Pak. Enggak ada, saudara ya. Mbok masih utang ning bakul etek 1000, utang ning ngene anu. Jatuh bangun itu biasa. Jadi tetap setia sama Tuhan, jadikan keluarga kita itu keluarga yang mau melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang memberkati keluarga kami Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Bersama keluarga kami menyerahkan hidup kami padamu. Menjadi keluarga yang mau melayani Engkau. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Angkat tanganmu dan katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku kami mau melayani Engkau Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Tante Didi. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di eklesia Tuhan, yang muda, yang sudah dewasa, mungkin kami di antara kami yang sampai lanjut usia. Kiranya kami rindu suami istri diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dimampukan terus Tuhan, supaya kami menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengutamakan satu dengan yang lain, menjunjung tinggi Kristus di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Memberkati Mas Yusuf yang sudah menolong kami, sudah memberkati kami lewat firman-Mu, memberkati setiap telinga, setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Pelayan perjamuan, mari saya persilakan maju ke depan. Kasih Allahku sungguh telah oh Yesus, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Mari sembah Dia, sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sucikan, layakkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang sedang bersama melayani perjamuan kudus. Tolong disucikan, dikuduskan seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Kiranya perjamuan kudus pagi hari ini mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, sukacita. Kalau ada di antara engkau pagi hari ini, engkau masih menyimpan kesalahan orang lain, masih menyimpan kepahitan orang lain, ampuni dia saudara. Supaya perjamuan kudus tidak mendatangkan kutuk atas hidup kita. Selebihnya, sebaliknya, kiranya perjamuan kudus pagi hari ini buat setiap kita mendatangkan berkat. Sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembah Engkau. Ku sembah, ku sembah,
Saya memberi kesempatan buat saudara, ada pesan Tuhan untuk setiap kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semua sudah terlayani, saudara? Oke, mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan baik-baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, roti di tangan kanan kita adalah lambang dari tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik saudara untuk saya dan saudara. Ia berkorban di atas Kalvari, dia mati di atas Kalvari untuk kita semuanya. Engkau yang percaya, terima roti di tangan kananmu ini sebagai lambang dari tubuh Yesus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat cawan di atas ke atas, saudara. Dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang dari darah Yesus. Dia bukan hanya memberikan setetes darahnya saudara, tapi seluruh segenap darahnya untuk saya dan saudara. Engkau yang masih hidup lama, tinggalkan hidup lamamu. Mari terima kembali keselamatan yang dari Tuhan saudara. Engkau yang sakit, percayalah pagi hari ini, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Engkau yang berbeban berat, serahkan seluruh pergumulanmu di kaki Tuhan. Terima anggur ini sebagai lambang dari Yesus. Minum dengan penuh ucapan syukur dan iman di dalam nama Yesus. Om Yudi berdoa. Haleluya, haleluya. Ya. Ya Yesus. Amin. Ya Yesus Tuhan. Amin. Minggu depan itu Mas Bram lupa nyampaikan. Ibadah kita adalah ibadah praise and worship. Basar tetap berjalan dan kalau bisa minggu depan melibatkan beberapa ibu yang lain kalau mau jualan ya. Kalau sedikit kan ada istirahatnya cukup lama, takut kelaparan ya. Saudara terima kasih, saudara yang selama ini menolong membeli ya. Yang sudah menolong membeli jualan selama ini. ICC kemarin diberkati, ada menolong anak-anak yang tidak bisa berangkat, akhirnya bisa berangkat dengan keuangan yang kita kumpulkan sedikit-sedikit dari depan itu saudara. Ya. Dan ini tetap akan berlangsung dan kali ini mulai bulan Juni sampai mendapatkan Mbak Stella ini usul, guru pemain tamborin ini usul. Khususnya Mbak Stella ketua tamborin. Lek bisa kali ini untuk membantu tamborin saudara. Pengen beli sepatu khusus tamborin itu loh saudara. Ben gak kaos kakian kayak wong loro, katanya gitu loh. Nah lagi pakai sepatu kan ketok lu ayu gitu loh, lebih pantes. Oke, kita akan bakin bersama-sama. Jangan lupa minggu depan praise and worship. Mama-mama yang lain yang mau jualan boleh. Mari kita akan bakin bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sebab Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami.
Memberkati seluruh kami yang hadir, yang ada, yang datang Tuhan, yang sudah memberikan hati kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kembali memberkati seluruh anak-anak Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kalau yang datang dengan membawa sakit penyakit, kami pulang dengan membawa sorak-sorai karena Tuhan sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah kemurahan dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita, akan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.